Membagi warisan. Di sebuah kota di Baghdad, hiduplah seorang lelaki tua yang sangat kaya. Selama hidupnya, ia berhasil mengumpulkan harta melimpah dari berdagang dan memiliki banyak aset di berbagai tempat. Namun, lelaki tua ini tidak hanya dikenal sebagai orang kaya, tetapi juga sebagai orang bijaksana. Ia selalu memperhatikan karakter anak-anaknya, 3 orang putra, dan menyadari bahwa mereka memiliki kepribadian yang berbeda. Sebelum wafat, lelaki tua itu memikirkan cara terbaik untuk membagi hartanya. Ia tidak ingin anak-anaknya saling berebut atau berbuat tidak adil. Maka ia menulis sebuah wasiat yang cukup unik. Aku meninggalkan seluruh hartaku kepada ketiga anakku. Namun, warisan ini hanya boleh dibagi oleh orang yang paling bijaksana di kota. Berikan mereka 3 koin emas sebagai ujian, dan pilih siapa yang paling pantas memimpin pembagian warisan. Setelah lelaki tua itu wafat, anak-anaknya segera membuka wasiat tersebut. Namun, begitu membaca isinya, mereka menjadi bingung. Apa maksud ayah mereka dengan memberikan 3 koin emas sebagai ujian? Dan siapa orang bijaksana yang dimaksud dalam wasiat? Setelah berdiskusi, mereka sepakat bahwa orang paling bijaksana di kota Baghdad adalah Abu Nawas. Abu Nawas terkenal dengan kecerdasannya, kelicikannya yang jenaka, serta keadilannya dalam menyelesaikan masalah. Mereka pun berangkat ke rumah Abu Nawas, membawa wasiat dan 3 koin emas seperti yang tertulis. Sesampainya di rumah Abu Nawas, mereka menceritakan maksud kedatangan mereka. "Wahai Abu Nawas," kata anak sulung, "ayah kami meninggalkan wasiat yang aneh. Ia meminta kami menyerahkan 3 koin emas ini kepada orang bijaksana untuk menguji siapa di antara kami yang paling layak menerima warisan. Kami yakin, engkaulah orang bijaksana itu." Abu Nawas mendengarkan dengan saksama. Ia tersenyum kecil, menyadari tantangan yang diberikan almarhum kepada anak-anaknya. "Baiklah," kata Abu Nawas, "aku menerima permintaan ini. Namun, aku akan memberikan ujian kepada kalian. Kalian harus menggunakan 1 koin emas masing-masing untuk membeli sesuatu yang bisa memenuhi ruangan ini. Siapapun yang berhasil memenuhi ruangan dengan cara terbaik, dialah yang akan memenangkan ujian ini." Mendengar tugas itu, ketiga anak saling pandang. Mereka merasa tugas ini tidaklah mudah. Bagaimana mungkin 1 koin emas bisa digunakan untuk memenuhi ruangan yang besar? Namun, mereka tidak ingin mengecewakan Abu Nawas. "Baiklah," kata anak-anak itu serentak, "kami akan melaksanakan ujian ini." Abu Nawas memberikan waktu hingga matahari terbenam. Ketiganya segera bergegas mencari ide. Anak pertama, anak sulung adalah orang yang praktis. Ia berpikir keras tentang bagaimana memenuhi ruangan dengan biaya yang murah. Ia segera pergi ke pasar dan melihat tumpukan jerami yang dijual dengan harga murah. "Ini dia," katanya dalam hati. "Jerami sangat ringan dan bisa mengisi banyak ruang. Dengan 1 koin emas, aku bisa membeli jerami yang cukup untuk memenuhi ruangan itu." Ia membeli jerami dalam jumlah besar dan mengupah beberapa orang untuk membawanya ke rumah Abu Nawas. Setelah jerami itu sampai, ia mulai menumpuknya di ruangan. Ketika Abu Nawas memeriksa, ruangan memang terlihat hampir penuh. Namun, ia masih melihat banyak celah di antara tumpukan jerami itu. Abu Nawas berkata, "Usahamu bagus, tapi ruangan ini belum sepenuhnya terisi. Masih ada ruang kosong." Anak sulung hanya bisa mengangguk kecewa. Anak kedua berpikir bahwa jerami bukan pilihan yang tepat. Ia ingin mencari sesuatu yang lebih ringan dan lebih mudah mengisi ruang. Setelah berpikir, ia memutuskan untuk membeli kapas. Dengan 1 koin emas, ia membeli banyak sekali kapas. Kapas itu ringan, lembut, dan dapat mengembang sehingga tampak seperti mengisi seluruh ruang. Ia merasa yakin bahwa kapas adalah solusi yang tepat. Setelah tiba di rumah Abu Nawas, anak kedua mulai menyebarkan kapas di dalam ruangan. Kali ini, ruangan terlihat lebih penuh daripada sebelumnya. Namun, Abu Nawas masih menemukan celah kecil di antara tumpukan kapas. "Kau telah mencoba dengan baik," kata Abu Nawas, "tapi ruangan ini tetap tidak benar-benar penuh. Masih ada ruang yang belum terisi." Anak kedua merasa kecewa, tapi ia tidak bisa membantah. Anak ketiga, anak bungsu, yang dikenal sebagai pemikir mendalam, memutuskan untuk tidak terburu-buru. Ia tidak langsung pergi ke pasar, melainkan duduk merenung di rumah. "Ayah pasti ingin mengajarkan sesuatu melalui ujian ini," pikirnya. "Mungkin ini bukan soal barang fisik, tapi soal kebijaksanaan." Setelah berpikir panjang, ia mendapatkan ide sederhana. Ia pergi ke pasar dan membeli sebuah lilin kecil dan sekotak korek api dengan 1 koin emas.
Ia yakin bahwa pilihannya akan membawa hasil yang berbeda. Ketika tiba gilirannya, anak bungsu meminta Abu Nawas untuk memadamkan semua lampu di ruangan. Setelah ruangan gelap gulita, ia menyalakan lilin kecil yang dibawanya. Seketika, cahaya lilin itu memenuhi seluruh ruangan. Abu Nawas tersenyum lebar dan bertepuk tangan. Luar biasa! Kau berhasil memenuhi ruangan ini dengan cahaya hanya menggunakan 1 koin emas. Kau telah membuktikan bahwa kebijaksanaan adalah kunci dari setiap masalah. Abu Nawas lalu mengumpulkan ketiga anak itu dan berkata, dari ujian ini, terbukti bahwa anak bungsu memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Namun, meski begitu, warisan ayah kalian seharusnya tidak dibagi hanya berdasarkan ujian ini. Sebaiknya kalian membagi harta itu dengan adil, sesuai kasih sayang dan persaudaraan. Ketiga anak itu setuju. Mereka mengakui kebijaksanaan Abu Nawas dan berterima kasih atas pelajaran yang diberikan. Harta ayah mereka pun dibagi dengan cara yang adil. Pelajaran dari kisah ini: 1. Kreativitas dalam berpikir. Lilin kecil mengajarkan bahwa masalah yang tampaknya sulit dapat diatasi dengan cara berpikir di luar kebiasaan. 2. Kebijaksanaan melebihi materi. Tidak semua masalah harus diselesaikan dengan cara fisik. Kadang, pemahaman yang mendalam lebih penting. 3. Keadilan dan kekeluargaan. Meski ada pemenang dalam ujian, Abu Nawas tetap menekankan pentingnya nilai persaudaraan dan keadilan dalam pembagian harta. Kisah ini menyebar ke seluruh kota Baghdad dan menjadi contoh betapa cerdasnya Abu Nawas dalam mengajarkan kebijaksanaan melalui cara yang lucu dan bermakna. Pemirsa 1000 kisah yang dirahmati Allah, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa bantu dukung channel ini dengan like, subscribe dan share video ini supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghitun angin. Abu Nawas adalah seorang pujangga dan filosof yang hidup di era kekhalifahan Abbasiyah, di bawah pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid. Kepintarannya, disertai humor dan kebijaksanaan, seringkali membuat orang-orang kagum, termasuk sang khalifah. Namun, kadang-kadang, Khalifah sengaja menguji kecerdikan Abu Nawas dengan memberikan tantangan yang sulit atau bahkan mustahil. Pada suatu hari, Khalifah Harun al-Rashid memanggil Abu Nawas ke istananya. Setelah Abu Nawas tiba, Khalifah memandangnya dengan senyum penuh arti. Ia berkata, Abu Nawas, aku ingin memberikanmu sebuah tugas yang tidak biasa. Dalam waktu 3 hari, kau harus kembali kepadaku dengan hasil pengukuran panjang, lebar, dan dalamnya angin. Jika kau berhasil, kau akan menerima hadiah besar. Tetapi, jika kau gagal, kau akan dihukum dengan hukuman berat. Mendengar perintah tersebut, para pejabat istana terkejut. Mereka tahu bahwa tugas ini hampir mustahil dilakukan. Namun, Abu Nawas tetap tenang. Ia tersenyum sambil menjawab dengan sopan. Baiklah tuanku, tugas ini akan saya selesaikan tepat waktu. Setelah meninggalkan istana, Abu Nawas dikerumuni oleh orang-orang yang mendengar perintah Khalifah. Mereka berkata, Abu Nawas, bagaimana mungkin kau mengukur angin? Apa yang akan kau lakukan? Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, sabar, saudaraku. Khalifah memberiku waktu 3 hari, dan aku akan menggunakan waktu itu sebaik mungkin. Abu Nawas tidak terlihat panik atau bingung. Ia menjalani hari-harinya seperti biasa. Namun, di hari ketiga, ia mulai mempersiapkan sebuah kantong besar dari kain tebal. Kantong itu ia ikat dengan tali kuat dan ia bawa ke istana dengan penuh percaya diri. Pada hari yang ditentukan, Abu Nawas tiba di istana dengan membawa kantong besar tersebut. Para pejabat istana yang hadir penasaran melihat apa yang akan dilakukan Abu Nawas. Khalifah menyambut Abu Nawas dengan senyum tipis. Abu Nawas, apakah kau sudah menyelesaikan tugasmu? Abu Nawas menjawab dengan hormat. Sudah, tuanku. Ini hasilnya. Ia menyerahkan kantong besar itu kepada Khalifah. Khalifah terkejut. Ia bertanya, apa ini? Abu Nawas menjawab, di dalam kantong ini ada angin yang sudah saya ukur panjang, lebar, dan dalamnya. Silakan tuanku periksa sendiri. Khalifah tersenyum bingung. Ia berkata, bagaimana aku bisa memeriksa angin di dalam kantong ini? Abu Nawas menjawab dengan penuh percaya diri, begitulah, tuanku, sebagaimana tuanku tidak dapat memeriksa angin di dalam kantong ini, begitu pula saya tidak dapat mengukur panjang, lebar, dan dalamnya angin. Angin itu tidak berwujud dan tidak dapat diukur secara pasti. Namun, jika tuanku bersikeras,
Silakan buka kantong ini dan periksa sendiri. Mendengar jawaban Abu Nawas, Khalifah terdiam sejenak. Lalu, ia tertawa terbahak-bahak. Para pejabat istana juga ikut tertawa. Khalifah berkata, "Abu Nawas, kau benar-benar cerdas. Jawabanmu sederhana, namun penuh kebijaksanaan. Kau berhasil menyelesaikan tugas yang aku anggap mustahil. Aku sangat kagum padamu." Sebagai penghargaan atas kecerdikannya, Khalifah memberikan hadiah berupa emas dan kain sutra kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun pulang dengan hati gembira. Pelajaran dari kisah ini: 1. Kecerdasan mengatasi kesulitan Abu Nawas menunjukkan bahwa tidak semua masalah harus dihadapi dengan kekuatan fisik atau keterampilan teknis. Kadang-kadang, akal sehat dan kecerdikan adalah solusi terbaik. 2. Ketegasan dan keberanian Abu Nawas tidak gentar menghadapi tantangan yang tampaknya mustahil. Ia menggunakan waktu yang ada untuk mempersiapkan jawaban dengan tenang. 3. Menghadapi otoritas dengan bijak. Dalam kisah ini, Abu Nawas tidak melawan Khalifah, meskipun perintahnya terlihat tidak masuk akal. Sebaliknya, ia mematuhi perintah tersebut dengan cara yang kreatif dan tetap menghormati Khalifah. 4. Humor yang membangun. Jawaban Abu Nawas tidak hanya cerdas tetapi juga menghibur. Humor yang ia gunakan membuat situasi yang menegangkan menjadi lebih ringan dan menyenangkan. Pemirsa 1000 kisah yang dirahmati Allah, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa bantu dukung channel ini dengan like, subscribe dan share video ini supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.